Pemirsa, guna menjaga ketersediaan stok darah di bulan Ramadan, Palang Merah Indonesia terus melakukan upaya jemput bola kepada pendonor maupun menggalakkan screening dan pelayanan donor plasma konvalesen. Secara nasional, ketersediaan stok darah di masa pandemi COVID-19 mengalami penurunan sehingga tidak dapat memenuhi permintaan stok darah hingga 100%. Palang Merah Indonesia hanya dapat memenuhi permintaan stok darah maksimal 85% dari jumlah penduduk, termasuk pada 3 bulan terakhir di tahun 2021. Pada bulan Ramadan tahun ini, Palang Merah Indonesia terus berupaya menjaga ketersediaan stok darah dengan tetap menggelar pelayanan donor darah di tingkat RT, RW, instansi maupun komunitas, dan menggelar kegiatan donor darah di masjid-masjid melalui mobil khusus pelayanan donor darah. Pelayanan pada unit donor darah di seluruh wilayah Indonesia juga terus beroperasi selama 24 jam. Tak hanya itu, dalam hal penyediaan donor darah plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19, PMI pun tetap melanjutkan pelayanan screening dan donor plasma konvalesen pada bulan Ramadan. Meski beberapa pekan terakhir, permintaan terapi bagi pasien COVID-19 dengan gejala berat cenderung menurun, sejalan dengan tren kasus penularan virus yang juga menurun. Ya, untuk membahas lebih lanjut mengenai pentingnya melakukan donor donor darah dan plasma konvalesen di saat bulan Ramadan, terutama di tengah pandemi seperti saat ini. Saat ini kami telah terhubung dengan Dr. Linda Lukitariwaseso, selaku Ketua Bidang UDD PMI Pusat. Selamat pagi, Dr. Linda. Apa kabar, Dok? Selamat pagi, Mas Andrew. Kabar luar biasa, kabar sehat. Salam kemanusiaan. Salam kemanusiaan. Dokter, kalau kita melihat saat ini mungkin banyak orang yang khawatir ingin mendonorkan darahnya tapi takut terpapar oleh COVID-19. Tapi sebelum saya menuju ke sana, sebetulnya saat ini seperti apa kondisi stok darah di tengah pandemi COVID-19, terutama di saat bulan Ramadan seperti saat ini, dokter? Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sejak pandemi di tahun 2020, ketersediaan stok kami memang agak sedikit terganggu. Di 2019, kami ketersediaannya bisa memenuhi 95% dari nasional. Sekarang kami hanya di tahun 2020 sampai di tahun 2021 ini hanya mencapai 85%. Ya, ini karena pandemi ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kami menghimbau bagi mereka yang pendonor-pendonor reguler yang rutin tidak usah takut karena di PMI menjalankan protokol kesehatan, seperti itu. Baik, biasanya dalam satu hari itu bisa dapat mengumpulkan stok, berapa banyak stok darah yang dikumpulkan, dan sebelum pandemi itu bisa berapa? Jadi kita bisa mengetahui berapa persen gitu perbandingannya dan berapa kekurangannya saat ini. Ya, kita contohkan saja misalnya di unit donor darah Provinsi DKI Jakarta ya. Itu biasanya satu hari itu bisa 1.000 kantong, ya. Tapi semenjak pandemi kita pernah hanya bisa mencapai 400. Tapi kemudian bisa mencapai paling tinggi adalah kurang lebih 700 sampai 800 kantong. Itu pun dibantu oleh TNI, Polri, seperti itu. ASN. Jadi kita ada gerakan untuk itu pada saat pandemi yang awal-awal. Oleh karena itu secara nasional itu kita hitungnya 85%. Tapi setiap wilayah itu berbeda kebutuhannya sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi 2% kebutuhan darah itu 2% dari jumlah penduduk. Karena penduduk di kita ini cukup, misalnya di DKI Jakarta, 1.000 itu sudah memenuhi kebutuhan. Di saat ini itu tidak sampai 1.000. Bisa kurang lebih hanya 700, 750, seperti itu. Baik, jadi menurun kurang lebih 10-20% ya di saat pandemi seperti saat ini? Betul, betul. Baik, apakah ini dikarenakan banyaknya warga yang mungkin khawatir kalau ingin mendonorkan darahnya, ia akan terpapar COVID-19? Atau sebenarnya seperti apa permasalahannya, Dr. Linda? Ya, permasalahannya itu ada beberapa. Yang pasti adalah mereka berpikir takut tertular, itu sudah pasti, ya. Tapi yang pasti, yang selanjutnya adalah karena kantor-kantor, ya kan, pada saat permulaan hingga saat ini kan banyak yang tutup atau hanya boleh 50%. Yang biasanya kita di kantor-kantor baru
awal tahun ini mereka menyelenggarakan kembali untuk bisa di instansi atau kantor-kantor. Jadi dilakukannya WFA itu juga menyebabkan salah satunya adalah mengurangi stok kami seperti itu. Jadi bukan hanya takut saja, tapi karena kegiatan itu kan juga oleh pemerintah dibatasi, sehingga juga orang juga untuk bergerak agak khawatir seperti itu. Jadi adanya pemberlakuan dan peraturan baru ini justru juga bisa menjadi salah satu faktor ya yang membuat penurunan dari stok darah di PMI ya Bu ya. Betul, iya betul sekali. Dan ini juga yang membuat dari PMI untuk membuat langkah baru yaitu melakukan jemput bola di titik-titik RT ataupun RW, kecamatan di setiap wilayah ya Bu ya. Betul, betul sekali. Jadi kami membuat langkah-langkah baru karena tidak boleh berkumpul kan dengan jumlah yang besar. Kami menjemput bola di titik-titik bersama dengan tokoh masyarakat setempat, itu baik itu RT atau RW. Jadi sekitar 15 atau 20 bisa di tempat gedung RW yang besar itu, di balai RW atau di rumah penduduk masyarakat yang cukup luas halamannya, itu kita bisa berkumpul kurang lebih 20 orang dengan social distancing, menggunakan masker, mencuci tangan. Jadi protokol kesehatan tetap dijalankan. Iya, jadi tetap bisa menjaga kestabilan agar kebutuhan donor di berbagai wilayah juga bisa tetap terjaga ya. Betul. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhatikan agar calon pendonor ini benar-benar aman, mereka tidak ada gejala dari COVID-19? Apa saja Bu screening yang harus betul-betul diperhatikan pada saat calon pendonor ingin mendonorkan darahnya? Ya, jadi memang bagi pendonor, kalau pendonor rutin itu biasanya mereka sudah tahu, tapi kalau pendonor yang baru kita mengedukasi. Hanya perbedaannya adalah protokolnya, yaitu menggunakan masker, cuci tangan sebelumnya. Walaupun cuci tangan itu dilakukan saat kita mau donor juga ya, cuci lengan kalau kami sampaikan. Kemudian jaga jarak. Dan pendonor itu yang pasti harus sehat. Kenapa harus sehat? Tidak boleh minum obat, ya kan? Cukup makan bergizi, karena kita akan memberikan kepada mereka yang sakit. Jadi sebenarnya di donor ini tidak ada yang berubah kecuali protokol-protokol kesehatan yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan, social distancing gitu ya, seperti itu. Itu saja sih, dan tidak ada pemeriksaan sebelum donor kita mau periksa PCR dulu, itu tidak diwajibkan dan tidak dianjurkan. Atau periksa rapid antigen swab itu tidak dianjurkan bagi kami. Kenapa? Di dalam beberapa jurnal internasional bahwa sampai saat ini belum ditemukan COVID-19 itu di dalam darah. Oleh karena itu protokol kesehatan saja yang kita jalankan. Nah, itu bagi pendonornya. Kalau bagi petugasnya itu kita menggunakan alat pelindung diri dengan grade kedua. Jadi semua itu aman dan ruangannya didesinfektan setiap 3 jam atau 2 jam, 3 jam pergantian, dan alasnya juga diganti dan akan dibersihkan, didesinfeksi. Hanya itu aja perubahannya. Jadi tidak ada yang harus melakukan kayak mau naik pesawat terbang harus periksa PCR, itu tidak seperti itu. Baik, jadi tahapannya sederhana sebetulnya ya, dan masyarakat juga tidak perlu takut gitu. Betul. Baik, sejauh ini bagaimana Bu animo masyarakat yang melakukan donor darah melalui metode jemput bola yang dilakukan oleh PMI? Ya, sebelumnya kami berterima kasih atas partisipasi, terutama mereka-mereka komunitas ya. Komunitas yang selalu membantu kami Palang Merah Indonesia dalam hal untuk menjemput bola. Karena mereka yang kalau biasanya sudah reguler itu kalau tidak donor darah rasanya kayaknya tidak lengkap katanya seperti itu. Nah, kami banyak dibantu oleh komunitas sehingga setiap wilayah atau provinsi mempunyai metode yang bermacam-macam seperti itu. Ada yang ke RT RW, kemudian ada yang istilahnya datang beberapa instansi
Yang pasti banyak penolong sih di awal-awal pandemi adalah TNI dan Polri. Karena mungkin mereka pasukannya banyak ya, sehingga gampang digerakkan. Nah, ini oleh karena itu kami Palang Merah Indonesia mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Sehingga stoknya walaupun tidak bisa memenuhi secara nasional, tapi minimal kita mencapai bisa 85%. Kemudian juga rumah sakit juga dengan adanya pandemi ini kan mengatur jadwal operasi. Kalau tidak benar-benar urgent atau sito bahasanya kami, itu mereka akan tunda juga sehingga kebutuhan darahnya itu bisa diatur. Dan kekurangannya itu dengan cara donor pengganti dari keluarga biasanya. Seperti itu. Baik, saya juga ingin mengetahui Dr. Linda, sebetulnya Ya. para penyintas ini juga bisa ikut serta dalam mendonorkan, tapi mendonorkannya adalah plasma konvalesen. Nah, mungkin banyak masyarakat juga yang belum mengetahui apa itu plasma konvalesen. Kita akan bahas itu namun usai jeda ya, dokter. Baik. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.